Ya pemirsa, aplikasi Sirekap yang semrawut membuat dugaan kecurangan pemilu bermunculan. Atas kejanggalan-kejanggalan ini, Partai Perindo mendesak pemilu untuk diulang. KPU mengakui aplikasi Sirekap memang ada anomali. KPU pun sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Menyikapi hal ini, PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Ini semua kan menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat, laporan juga dari bawah juga sangat maksimal, bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Sementara itu, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, pemilu ulang memiliki 3 format dan semuanya memungkinkan jika memang ada pembuktian yang kuat. Jadi ada tiga format ya. Pertama, pemilu ulang, itu artinya mengandaikan kita mulai dari awal tuh. Yang kedua, pemungutan suara ulang, ya cukup di suara ulangnya saja. Di PSU kan juga sering terjadi seperti itu kan. Diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pemungutan suara ulang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penghitungan suara ulang gitu. Nah, saya tidak tahu yang dimaksudkan oleh Perindo dari 3 jenis ini. Apakah pemilu ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Sebab 3-3 itu dimungkinkan. Pemungutan suara ulang dimungkinkan, penghitungan suara ulang dimungkinkan, kemudian juga pemungutan suara ulang juga dimungkinkan gitu. Nah, cuma tentu dari 3 jenis itu ada faktor-faktornya, ada sebab-sebabnya yang memungkinkan apakah kita melakukannya pemilu ulang atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hilangnya suara sejumlah calon legislatif dan partai politik di penghitungan suara Sirekap juga menambah daftar permasalahan pemilu 2024. Hingga saat ini perbaikan yang dilakukan pun masih belum sempurna, menunjukkan sinkronisasi jumlah suara. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU RI yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Seperti yang sempat diperlihatkan dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan,
tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengaku kecewa dengan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ada trust di situ karena beberapa kali statement dan komitmen KPU terkait dengan perbaikan Sirekap ini tidak pernah terjadi. Klaimnya sudah dilakukan tetapi di dalam hasilnya itu selalu saja tidak ada sinkronisasi terkait dengan jumlah. Bahkan yang lebih ekstrim adalah ketika Partai Perindo melakukan rekap terhadap C hasil yang ada di Sirekap itu jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang ada ditampilkan oleh Sirekap. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sirekap kusut berantakan maksud kami pemirsa, di mana suara caleg dan juga partai pun lenyap, tapi KPU masih mempertahankan Sirekap. Kita akan bahas lebih komprehensif terkait dengan isu dan juga concern ini bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo Abdul Kholik Ahmad, pakar telematika multimedia Roy Suryo, serta Direktur Eksekutif Foxpol Pangi Syarwi Caniago. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Yo, selamat malam Pak Fani. Oke, kami masih menunggu kehadiran dari Mas Pangi, Bang Pangi dalam dialog malam hari ini. Tapi saya ke Pak Abdul Kholik terlebih dahulu, terutama ketika Partai Perindo menuntut atau menginginkan, atau ya saya boleh bilang mengharapkan bisa dilaksanakannya pemilu ulang, mengingat kerugian yang cukup jauh cukup dalam yang dialami oleh Partai Perindo dalam penghitungan suara di Sirekap saat ini ya Pak. Pak Abdul Kholik mungkin bisa di-unmute gawainya. Halo, ya. Iya, monggo. Terima kasih Mbak Fani. Saya ingin sampaikan pertama bahwa memang Partai Perindo sudah menyatakan sikap resmi dalam satu konferensi pers kemarin bahwa kita mengajukan protes keras terhadap KPU yang telah melaksanakan pemilu tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, protes itu kemudian kami suarakan dengan dua substansi. Yang pertama adalah kita menuntut adanya pemilu ulang, dan yang kedua adalah kita mendorong supaya pelaksanaan hak angket di DPR itu dilaksanakan juga. Karena ini paralel. Bagaimanapun pemilu adalah satu kebijakan nasional strategis yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kemudian pemerintah sebagai pengelola negara dia tidak boleh menggunakan kewenangan yang over dan kemudian bahkan sewenang-wenang dan kemudian harus tunduk pada konstitusi. Nah, oleh karena itu maka dua tuntutan ini sebenarnya salah satu yang menjadi dasarnya adalah bahwa Partai Perindo melihat penggunaan IT yang ditampilkan oleh KPU dalam bentuk Sirekap itu sama sekali tidak mencerminkan satu data yang betul-betul mewakili hasil perolehan suara di TPS atau mewakili C hasil data yang ada di TPS. Ya. Jadi karena kita lihat dalam Sirekap misalnya data itu berubah-ubah sangat cepat sekali kan gitu. Dan kasus terakhir berapa Pak? Pak Abdul, kalau mungkin yang kasus terakhir mungkin dalam 1 minggu terakhir perubahan angkanya seberapa besar? Ya, saya tidak mengikuti lagi Sirekap, tetapi kami sudah melakukan satu pengecekan sendiri di Perindo. Di Jawa Barat saja itu ada data C hasil itu blank di ribuan TPS. Padahal jadi data di lapangan atau data yang kalau data realnya? Ya, misalnya di dapil saya di Jabar 2. Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu ada 248
C1 blank ya. Jadi saya kira ini sangat merugikan sekali. Iya, besar juga, beda jauh ya. Iya. Baik. Saya Jadi ke di Jawa Barat saja saya kira sudah ribuan kalau di total ya. Belum dapil lain. Baik Pak Abdul. Saya beralih ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu. Mas Roy, saya nggak tahu apakah ketika Mas Roy sendiri juga pernah mengkritik terkait dengan sistem server, terus kemudian sertifikasi Sirekap sendiri yang notabene memang berada di luar negeri. Apakah karena itu keamanan data yang ya kita bisa bilang saat ini kasus-kasusnya juga berhubungan dengan keamanan data, bocor-bocor data seperti itu, berhubungan dengan sistem Sirekap yang berada di luar negeri? Ya, gini Mbak Fani, jadi semua kemungkinan itu patut diduga. Ya, kenapa saya patut diduga? Kalau Sirekap ini aman-aman saja, main lurus-lurus saja, servernya berada di dalam negeri, benar-benar dikerjakan oleh anak-anak IT bangsa ini atau oleh kampus dari yang ternama, kemudian tidak menggunakan hosting atau tidak menggunakan cloud Alibaba yang ada di Singapura, ya. Mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan kayak seperti ini lebih cepat kita mendeteksinya, dan kemungkinan kalau dilakukan audit forensik akan lebih cepat karena semuanya berada di dalam negeri. Itulah makanya waktu itu Mbak Fani saya teriak kenceng ya, semenjak hampir 2 minggu yang lalu ya, habis perhitungan suara itu kan saya udah langsung teriak gitu. Kenapa? Karena saya waktu itu sebenarnya sudah menemukan tanggal 14 Februari jam 19:36 suara-suara belum masuk dari TPS. Ini tiba-tiba angkanya sudah muncul. Itu angka paslon 1, paslon 2, paslon 3 sudah muncul, dan angkanya seperti yang kita lihat sekarang, 24%, 58%, 17%. Gak banyak berubah ya. Saya memang belum mencermati angka-angka tiap partai ya. Tetapi apa yang dilakukan Pak Abdul Qolik ini, kalau saran saya Pak Abdul Qolik benar-benar lakukan pengamanan terhadap hasil ya untuk teman-teman yang ada di lapangan. Itu penting sekali. Karena bagaimanapun juga hasil resmi itu adalah nanti rekapitulasi manual. Jadi jangan sampai hasil itulah yang kemudian nanti masih bisa direkayasa. Nah, itu sebenarnya kalau tadi kita dengar Mbak Fani dan Pak Qolik atau juga Mas Pangi, nah itu sudah bergabung. Lihat statement dari Ketua KPU ya, Pak Ansyari ya, Hasyim Asyari, itu kan kita bisa lihat bahwa 154.541 data harus disinkronisasi. Come on, ini sistem apaan gitu loh. Itu artinya apa? Dari 800.000 TPS yang salah itu sudah 154.000. Nggak normal. Di atas 10%. Ya banyak banget, itu nggak normal. Itu benar-benar abnormal yang luar biasa, kayak nama kafe aja abnormal. Gitu. Jadi artinya kesalahan sistem itu boleh ditoleransi 3% sampai dengan maksimal 5%. Wah, ini lebih dari. Betul. Jadi apa yang terjadi yang disampaikan Pak Abdul Qolik sangat mungkin terjadi kalau misalnya Kalau misalnya tiba-tiba milik Perindo, khusus Perindo tiba-tiba hilang ya. Nah, itu mungkin salah satu modus. Saya tidak memastikannya, tetapi artinya saya menengarai dan patut diduga. Nah, untuk membongkar ini gampang, lakukan audit forensik. Nah, itu kan jawabannya jelas kemarin. KPU menolak audit forensik. Udah jelas, kalau menurut saya kalau dia menolak, polisi harus segera turun tangan, ya, pidana. Karena ini pidana, sudah melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik dan peletakan server di luar dan sebagainya. Saya dulu beberapa kali sampaikan di iNews, itu sudah melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi pelanggaran undang-undangnya udah banyak. Ya, tinggal kemudian ini dimasuk aja nih udah gitu. Polis lain masuk, Bareskrim. Dulu lah, 20 tahun yang lalu aja, itu contohnya sudah ada. Waktu itu situs KPU diretas. Tapi saya pada KPU waktu itu ya, Bu Gus Nur Mariah dan kawan-kawan langsung panggil polisi. Jadi langsung polisi lah yang menangkap orang-orang yang meretas. Clear Mbak Fani, itu maksud saya. Ini sudah masuk ranah kepolisian atau polisi bisa masuk ke ranah tersebut. Tapi kalau begitu saya ke Mas Pangi, jika memang sudah ada atau misalnya dalam audit forensik bisa dibuktikan bahwa ada pelanggaran undang-undang, apa implikasi atau dampaknya pada kontestasi kita kemarin? Ya Mbak Fani ya, saya nggak ngerti hukum ya, karena saya berkompetensi, saya membahas tentang Sirekap ini mungkin sedikit banyaknya nanti membandingkan dengan quick count misalnya. Kalau misalnya publik juga melihat ada persamaan atau perbedaan, justru sebenarnya quick count itu kan bagus ya untuk mengawal suara rakyat supaya legitimasi itu kedaulatan rakyat itu terjaga. Misalnya begini, di quick count tidak ada satupun PSI yang lolos misalnya ya, tidak ada satupun.
paling tinggi 2,9, itu pun Voxpol yang paling tinggi 2,9, 2,8 lah. Punya Mas Pangi. Kalau ya 2,8 itu kalau di rentang margin of error itu kan 1%-nya baru 3,8. Itu artinya masih butuh sekitar 1,8 juta suara, dan itu nggak sedikit ya jumlah suara sebanyak itu. Nah tiba-tiba nanti sama si rekapnya atau realconnya PSI lolos misalnya. Nah itu yang menarik. Nah itu baru bagus kita diskusikan. Kenapa? Apakah quick count kita yang salah, atau realcon yang salah, atau si rekapnya yang salah? Nah itu yang menarik untuk didiskusikan nanti. Tiba-tiba PSI yang nggak lolos tapi bisa lolos di sini. Tapi Mas Pangi, kan yang akan kita pakai, hasil resmi yang akan kita pakai kan penghitungan manual. Iya, makanya ya, itu manual itu final, nggak bisa. Kalau quick count kan bukan hasil resmi kan begitu. Cuma kan kita itu tujuan quick count itu bukan untuk cepat-cepatan, untuk mengawal suara rakyat. Yang tadi di quick count nggak lolos, tiba-tiba nanti di realconnya atau di sirekapnya lolos. Nah ini ada apa? Kan itu yang menarik untuk dicermati. Apa kita yang salah, atau sirekapnya yang error, atau realconnya yang error gitu, atau lembaga quick count-nya yang error. Itu kan menarik untuk didiskusikan. Jadi kalaupun banyak orang sentimen orang negatif terhadap quick count misalnya, tidak percaya, tapi kan adanya quick count itulah, coba dibayangkan Bang Roy kalau nggak ada quick count itu. Setuju. Coba bayangkan kalau nggak ada quick count tiba-tiba PSI itu lolos itu sekarang. Mas Pangi berangkat dari Voxpol sendiri. Mas Pangi berangkat dari Voxpol sendiri. Kalau misalnya Sirekap kan dikeluhkan banyak suara bocor, banyak suara hilang, terutama yang dialami oleh Partai Perindo. Kalau di quick count suara hilang tersebut minim kemungkinannya untuk terjadi? Ya kalau dengan rentang margin of error kita 1% ya, sebetulnya hampir tidak mungkin itu terjadi lompatan suara bisa 2,1 atau 1,8 juta Mbak suara. Yang akan datang tiba-tiba, saya nggak tahu suara dari mana. Kecuali Sirekap itu tadi misalnya kan ada sistem apa namanya IE ya, Artificial Intelligence. Nah itu kan satu TPS itu kan ada 300 suara ya. Tiba-tiba nanti hasil di Sirekapnya ternyata ada yang 800 suara, ada yang 8.000 suara. Nah itu berarti kan IE-nya error, berarti artificial intelligence-nya tidak bisa. Harusnya kan kalau udah di atas 300 automatically kan sistemnya ya, artificial intelligence-nya Sirekap ini kan harusnya menutup tidak bisa ada angka di atas 300. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian ada angka Sirekap itu yang 800? Dan itu katanya bukan 1-2 TPS gitu. Nah kemudian yang kedua C1 planonya itu yang harus dipegang, karena memang kalau nanti Sirekapnya beda dengan C1 planonya, yang bisa menyelamatkan suara rakyat itu hari ini cuma C1 plano itu. Kapan perlu nanti itu Pak Abdul Khalid ya, nanti kalau kapan perlu nanti buka lagi kotak suara itu supaya clear gitu. Buka lagi semua kotak suara. Kenapa C1 plano kah yang maha benar, atau Sirekapnya yang maha benar, atau realconnya? Karena yang bisa dipegang satu-satunya hari ini hanya C1 plano itu. Nah caranya untuk membuktikannya buka lagi gemboknya di TPS itu. Cek dan rechecknya double ya. Itu satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan suara. Nah kalau ada manipulasi, ada yang dirubah di situ oleh PPK atau oleh KPPS atau oleh siapapun, itu bisa dipidana kan, itu clear itu. Karena kan C1 plano yang dipegang. Nah persoalannya, apakah 840.000 TPS tadi atau 820.000 itu semua saksi ada C1 planonya? Nah itu tantangannya, challenge di situ. Nah jangan-jangan nggak punya juga kan? Ya nggak punya juga ya itu bisa lewat. Tapi kalau C1 misal plano dibuka, nanti dibuka di TPS, dibuka lagi kotak suaranya. Kalau ada manipulasi, ada di PPK yang main, ada di strongman yang bermain, ya itu bisa dipidana kok itu. Kan itu manipulasi, merubah C1 plano. Ya, ini berarti merupakan suatu pekerjaan rumah, terutama untuk parpol-parpol yang dirugikan dengan hasil penghitungan Sirekap saat ini. Saya mau bahas itu lebih lanjut lagi, tapi di segmen berikut ya Pak Abdul Khalid, Mas Pangi Syarwi, dan juga Mas Roy yang tampaknya sedang kita perbaiki ya soal sambungan Zoom-nya. Kita sudah jeda masuk lagi. Oke, tapi nggak apa-apa, Mas Roy, kita jeda sesaat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Maaf tadi putus. Baik, iNewsroom akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Kita lanjutkan kembali pemirsa membahas terkait dengan suara hilang dan juga apakah ini memang ada hubungannya dengan sengkarut Sirekap yang saat ini dikeluhkan oleh beberapa parpol. Baik. Oke, masih bersama kami Mas Pangi Syarwi Caniago, Pak Abdul Khalid dan juga Mas Roy Suryo. Tadi ada yang bocor mungkin
Oke, nanti kita sambil sama-sama kita perbaikin sambungan Zoom-nya. Saya kembali ke Mas Roy lagi. Ya. Oke. Ini tuh sebenarnya dari KPU sendiri menyebut kenapa pakai server luar negeri dikarenakan butuh cloud server dengan skalabilitas tinggi dan sistem keamanan yang mumpuni. Tapi kalau dari kacamata Anda, alasan ini tidak tepat? Sangat tidak tepat dan mengada-ada. Oke. Itu menghina anak bangsa, menghina kampus-kampus di seluruh Indonesia, menghina teman-teman yang bergerak di teknologi informasi. Oke. Indonesia itu malah cloud-nya atau servernya itu sering disewa oleh negara-negara tetangga, gitu loh, karena kemampuan kita, gitu loh. Jadi kenapa kita harus menggantungkan kepada Alibaba? Dan Mbak Fani tahu, Mas Pangi dan juga Pak Abdul Qolik, yang ada di Alibaba tuh jutaan data tuh data e-commerce, data-data jualan, dan itu banyak penjahatnya. Nah, apa jadinya kalau data kita kemudian ikut yang menjadi korban lah dari kejahatan itu? Potensi itu jelas kejahatannya melanggar tinggi. Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Dan clear banget lah, itu kesalahan banget tuh menempatkan cloud dan yang lebih salah lagi. Gila ya kalau menurut saya ya, mohon maaf di bahasa saya udah kiram banget aku membela Sudah nggak habis pikir ya, Mas Roy? Iya, tiba-tiba dipindahkan ke Indonesia malam-malam diam-diam gitu. Kayak maling aja gitu ya. Malam-malam pindah gitu ya. Lihat gini kemudian pindah gitu ya. Itu kan sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh. Dan nggak jujur, nggak terus terang memindahkan data itu ke dalam negeri lagi. Nah, padahal kan sebenarnya nggak usah keluar negeri. Dan ketika di luar negeri itulah dimasukkan yang namanya JSON script. Nah, JSON script ini yang kemarin baru saya buka. Jadi ada script tambahan yang gunanya untuk mematok suara paslon tertentu, angkanya pasti hanya sekian, paslon tertentu hanya sekian, yang satu diupayakan bisa jadi sekian. Dan ini bukan tidak mungkin, seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Holik ya, bukan tidak mungkin, partai-partai pun sudah diatur begini. Kemarin ada satu partai incumbent yang sudah 4% lebih, 4, sekian, kan tiba-tiba di bawah 3, ya kan, maksudnya 39 sekian. Ini kan nggak masuk akal gitu kalau kita lihat. Sementara ada satu partai yang dulunya 0, 1, tiba-tiba sekarang coba diam dia merambat sudah 3, ini. Jadi artinya kayak gini kan ya Perindo kebetulan di dekatnya itu mudah lah digeser ke Perindo aja gitu loh. Jadi ada partai itu kan sampingan. Secara teknologi gampang banget gitu ya, dilimpahkan ke sebelahnya gitu. Itu gampang banget gitu. Jadi ya saya tidak menuduh asal menuduh ya. Karena apa? Ini ada evidence-nya. Ada evidence-nya di mana perubahan itu sampai 10 kali. Masa program sudah jalan diganti-ganti sampai 10 kali. Ibaratnya kita punya kendaraan, Mbak Fani beli kendaraan katakanlah Altis gitu ya. Beli hari ini dan beli besok beda, Mbak. Gitu, speedometernya besok ganti mana. Itu kan kita protes loh. Ya one prestasi gitu. dong. Nah, itu sama. Jadi tidak ada standar quality yang kemudian diterapkan, dan kalau mereka mengatakan ini sudah diaudit, mana yang audit? Ya, tidak ada. Kalau saya setuju kata Pak Yusuf Kalla, kalau memang dia jujur, dia tidak takut untuk diaudit, bongkar aja. Dan auditnya ada 2, audit investigasi forensik, audit forensik IT, dan audit investigasi anggaran. Itu Dan menurut saya. Itu tiga-tiganya harus dilepas ke publik, masyarakat harus tahu semua kan, Mas Roy? Tidak ada rahasia negara. Iya, harus. Jadi artinya hal kayak gini kan sangat-sangat tidak masuk akal. Secara politik, rekan saya Pak Pangi lebih ahli lah nanti melihatnya. Saya benar-benar hanya melihat secara teknis, tapi teknis ini Mas Pangi itu berimplikasi betul Mbak Fani kepada politik, dan kemudiannya ya teman-teman Pak Abdul Qolik dan kawan-kawan gitu loh. Saya kebetulan sudah tidak di politik, jadi saya enak aja mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, ya fakta gitu Mbak Fani. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Qolik, nanti terakhir ya Pak Qolik, mungkin dari Partai Perindo sendiri mungkin punya semacam langkah khusus. Tapi saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, kalau dari hasil pengamatan ada 3 opsi yang mungkin bisa dilakukan dengan banyaknya sengkarut atau carut-marut yang juga mungkin bisa menjadi sebuah langkah selanjutnya. Ini ada pemilu ulang, pemungutan suara ulang, dan juga penghitungan suara ulang. Melihat bagaimana situasi saat ini, kira-kira opsi ideal seperti apa yang bisa ditempuh? Iya, yang sebetulnya yang penting itu kan memulihkan distrust publik ya. Membangun trust building itu kan susah. Bagaimana legitimasi pemilu? Nah, dengan adanya Sirekap ini, kemudian orang udah mulai ragu. Ini bagaimana? Kok tiba-tiba orang mulai nggak percaya? Nah, ini yang akan, atau memang 2 solusi. Solusi pertama bisa Sirekapnya dimatikan sekalian aja, supaya memang tidak ada transparansi. Jadi stop semua karena memang itu. Maaf.
Maaf saya potong Mas Pangi, jangan nanti nggak ada kontrol, nanti tiba-tiba ada partai bisa makanya memang Sirekap ini masih penting karena di Sirekap itu ada C1 plano yang bisa divalidasi. Ketika diupload kan yang diupload C1 planonya yang diupload di Sirekap itu. Oleh karena itu berarti kan Sirekap ini masih penting sampai sekarang. Kalau enggak makin repot lagi karena nggak ada untuk memvalidasinya. Tinggal bagaimana tadi yang salah-salah input dan seterusnya, yang banyak yang C1-nya nggak diinput, yang hilang dan seterusnya. Jadi kalau memang nggak perlu dimatikan ya tetap diteruskan tapi diperbaiki semua untuk divalidasi semua antara perbedaan C1 plano dengan input yang istilahnya artificial intelligence-nya yang error itu, yang salah untuk membaca angka-angka itu, yang ada yang 400-an padahal batas maksimal atasnya hanya 300 kan begitu. Nah, yang kedua adalah komparasi ya. Tentu saja harus dibenahi, ini harus dikawal suara-suara partai yang hari ini ada partai-partai yang potensi nggak lolos ambang batas itu diambil suaranya oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mengambil suara akhir. Apalagi dengan sistem Sandek ini, itu memungkinkan bahwa sisa suara itu dibagi dengan perolehan kursi, kemudian itu mengambil angka ganjil kan 1, 3, dan 5. Dan kursi-kursi terakhir itu ada potensi diambil oleh partai-partai yang piawai dan mahir. Dan itulah mengapa kemudian Mbak Pani, kita nggak heran, nggak kaget ya Bang Ray Suryo, Bang Abdul Khalid ya, ada suara sah nasional partainya itu nggak besar, tapi jumlah perolehan kursinya besar. Karena kemampuan untuk belanja, dibilang itu sudah rahasia umum, belanja suara, put trading ya, kemudian ada yang bilang partai-partai yang nggak lolos itu misalnya yang 5.000, yang 10.000, nggak lolos di parlemen, di DPR misalnya, kemudian sampai ada yang bilang, misalnya itu santer menjadi pembicaraan kata orang ya, publik mengatakan ya udah beli aja suara saya, balikin modal saya, ambil semua suara saya. Nah, memang partai ini nggak lolos, untuk apa lagi kan begitu? Ada juga begitu. Nah, ini nggak boleh, harus hati-hati dikawal betul. C1 plano itu menjadi kuncian, menjadi penting. Ini salah satu cara menyelamatkan suara rakyat. Nah, kalau C1 plano nggak ada, Sirekap juga tidak bisa kita diinput C1 planonya, ya ini akan rumit. Nah, terakhir adalah Mbak Pani, rekapitulasi berjenjang ini memang problematik, complicated ya. Jadi dengan ada rekapitulasi berjenjang dari TPS, KPPS, KPPK dan kabupaten kota, itulah yang menyebabkan banyaknya suara hilang, banyaknya terjadi manipulasi, banyaknya perbedaan antara rekapitulasi dan seterusnya. Jadi kedepannya memang harus dipikirkan soal rekapitulasi berjenjang. Harus menyelidiki dugaan kecurangan pemilu ini berupa manipulasi suara Sirekap yang menuai kontroversi. Baik, Mas Pangi. Saya beralih ke Pak Kholik ya. Pak Kholik dari Perindo. Juga turut diperiksa terkait aplikasi sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap yang disebut. Pak Kholik masih bisa dengar suara saya dengan cukup jelas? Sejumlah barang bukti seperti temuan analisis fakta dari sejumlah ahli terkemuka, beberapa flash disk dan pendapat dari Pak Kholik bisa dengar suara saya dengan cukup jelas? Dalam berkas perkara pelaporan ini. Baik. Tampaknya kita mengalami sedikit gangguan dari sambungan Zoom. Baik, Mas Pangi masih tergabung bersama kami? Masih Mbak baik. Pani. Tapi Pak Kholik dan juga Mas Roy Suryo, baik. Kalau begitu kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tadinya saya juga ingin bertanya terkait dengan Partai Perindo mungkin bisa melakukan langkah seperti apa yang baik ke depannya. Tapi mungkin kita akan sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Mas Pangi, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu ya. Sampai jumpa.